Erga di situ datang ke gue, Mas gitu, lagi enak nih badannya Mas gitu, tadi bisa nyetop Kobram, kemarin kan di game 1 dia gila tuh, hari ini kita bisa stop tuh, seneng banget gue. Jadi laparnya masih ada, jadi mungkin sedikit high praise, orang-orang mungkin gila ngomong kayak, lo memuji agak berlebihan atau apa, tapi entah kenapa nyawanya jadi kayak ada di saya gitu. Menurut gue Coach Tito pasti bilang ke anak-anak muda, udah hajar aja gitu loh. Apalagi lu kapan lagi mau lu liatin kemampuan lu gitu loh. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast bareng gua Idan, dan di sana ada Adrian. Halo Adrian. Yo. Muhari. Dimas Muhari. Waalaikumsalam. Boy, itu lu keren Boy. Earphone lu. Mereknya apa Boy? Mr. Bean. Dr. Bean, salah gue. Beats by Dre. Beats by Dre. Ini gue Jebel tuh, gue selalu baca Jebel. Beberapa hari lagi kita akan menyaksikan bersama, baik langsung maupun lewat streaming, final IBL 2022. Mempertemukan dua tim teratas di Indonesia, teratas di playoff akhirnya ya. Satria Muda Pertamina Jakarta menghadapi Pelita Jaya Bakri Jakarta. Nah, informasi sebelumnya dulu nih buat yang nonton. Kedua tim ini lolos ke final dengan mulus. Relatif mulus. Menang 2-0 dalam game 3 terbaik atau best of 3. Pelita Jaya menang atas West Bandits langsung 2-0. Terus kemudian Satria Muda juga menang 2-0 langsung atas Prawira Bandung. Nah, hari ini kita bertiga akan mencoba memprediksi siapa yang akan keluar sebagai juara IBL 2022. Sebelumnya ada informasi tambahan dulu nggak, Dimas sama Adrian, tentang dua tim yang masuk final? Ini dua tim final tahun lalu juga kan ya? Iya. Oh, betul. Dan juara bertahannya? Buat SM ini jadi kali ke-4 beruntun. 4 beruntun sejak tahun 2019. Enggak 4 malah, 17. 17 SM kan? 18. Kan 15 CLS, 16 PJ. 16 CLS. Ya? 16 CLS ya, 17 PJ. Berarti 18, 19, 20 enggak ada, 21, 22. 4 kali beruntun. 4 kali beruntun. Dan PJ berarti 2 beruntun. Kita tadi harusnya ngelihat juga ya. 4 kali beruntun itu berapa pemain yang pemainnya masih ada. Masih sama. Hardy, Arki, Kevin, Yonas, Avan, Lau. Lau siapa? Lauren. Oh, Laurentius Oy. Sandi. Hampir semua sih. Ya. Semua sih. Hampir. Pelatihnya aja yang tukar-tukar. Ya, pelatih tukar. Ya, pemain asingnya sama nggak sama yang tahun lalu? Enggak, 17 itu kan enggak, yang sama tahun lalu pas juara. Oh, tahun lalu kan enggak ada pemain asing. Oh, sorry. Benar. Yang sebelumnya berarti. Sebelumnya Dior Lohorn itu juara sama Lohorn sama Jamar. 2000. Bukan, yang pertama kali itu Jamar sama ini loh. Yang namanya agak kayak agak Amerika Latin tuh, bagus siapa. Big Man 1. Oke. Yang 2020 yang di stop tuh Foster. Apa? Yang 2020 sempat Foster ya, pemain asingnya Elijah. Ya, benar. Nah, sebelumnya guys, yang Dior. Kita lihat sebelum kita prediksi siap final, tapi gini, kita akan memprediksi final antara Satria Muda lawan Pelita Jaya dengan cara setidaknya sedikit melihat pertandingan di semifinal. Di semifinal, gue memprediksi Prawira Bandung menang 2-0. Diuber sama Brecen lu. Dimarahin sama Brecen nih, Brecen kesel banget. Dia, mana Idan tuh katanya. Dia pakai bahasa Indonesia lagi. 2-0 buat siapa? Halo Brecen. Bagus. Karena memang waktu itu gue juga ngobrol sama Adrian, prediksi itu setelah gue pikir-pikir ya, buat kita prediksi ini kan cuman ya ngelihat game sebelumnya, lalu kemudian prediksi kan nggak ada yang bisa nentuin gitu. Tapi ternyata memang bisa diambil sebagai hal-hal yang personal bagi beberapa orang gitu.
Ya pernah pada beberapa musim yang lalu juga ada fans yang sangat personal gitu menanggapi bahwa kita memprediksi bahwa timnya akan kalah gitu. Oh, dia sampai kesel banget, ada yang begitu. Terus ini juga pemainnya merasa wah gitu. Padahal emang kita nggak bisa kendaliin, tapi sekarang kita tahu bahwa ternyata prediksi itu juga bisa berdampak. Kadang-kadang prediksi itu bisa berdampak jadi seolah-olah kita underrated sama sebuah tim pemain, sehingga pemainnya merasa, oh lu menganggap remeh gue, atau malah kita overrated atau overvalue terhadap sebuah tim, yang efeknya juga mungkin membuat si tim atau pemain itu malah jadi bersemangat. Oh, gue dibilang bisa menang nih gitu. Jadi ternyata itu dampak dari prediksi-prediksi kita, teman-teman. Tapi mudah-mudahan setelah kejadian beberapa di belakang itu, ya terakhir si Brecon, buat gue Brecon ternyata merasa, wah mana nih yang bilang 2-0, oh ya nggak apa-apa gitu. Ya ternyata Brighton selama ini komen pakai akun fake gitu di situ katanya. Ya sekali lagi kita belum bilang di awal selamat untuk Pelita Jaya dan selamat untuk Satria Muda ya, yang udah lolos ke final. Nah, kita mulai dari Satria Muda dulu deh. Satria Muda di semifinal mengalahkan Prawira Bandung 2-0. Sebenarnya agak di luar dugaan. Ya bisa dibilang di luar dugaan, tapi juga ya masuk-masuk aja. Prawira perlawanannya tidak menggigit gitu. Ya, tidak ada perlawanan yang kelihatannya akan seru. Khususnya di game 2 ya. Di game 2 itu buat ingat sekitar 5 menit terakhir itu pautannya hanya 1 digit poin aja, tapi kayak sudah selesai gitu. You can feel it, kita bisa ngerasain Prawira udah selesai nih. Gua udah langsung pindah ke meja, dari yang tadinya nonton di tribun pindah ke meja langsung nulis Satria Muda ke final gitu. You can feel it gitu. Gimana menurut lu, Mas? Dimas dulu. Satria Muda waktu lawan Prawira. Sebenarnya seru ya. Cuma gue lihat si Abraham kenapa di playoff foul-nya selalu banyak. Foul. Ya karena foul-nya. Apa karena memang defense-nya full court press yang dilakukan sama si Prawira. Sama Garuda. Jadi, Garuda. kok Garuda si Prawira? Bener, gue udah. Iya. Jadi Abraham tuh banyak foul-nya gitu. Jadi banyak di bench. Gue lihat beberapa kali ya. Karena padahal dia diharapkan gitu loh. Dan ini bener nggak sih Yuda ankle? Gue nggak tahu ya. Iya. Kayaknya ankle. Karena setelah keluar udah. Ankle ya. Dan nah itu kekurangannya Prawira menurut gue ya. Point guard-nya kayaknya cuma 1 gitu loh. Sedangkan si SM bisa menggilir point guard gitu loh. Kadang Arki yang bawa bola. Apalagi maksudnya tuh 3-3-nya tuh mumpuni. Ngerti nggak lo maksudnya ya? Mau diganti pun ya. So far so good gitu loh. Sedangkan Prawira, ya itu kalau kehilangan Abraham dan Yuda, mesin poinnya tuh nggak ada gitu loh. Tapi peran mereka di defense juga diharapkan buat coachnya, dan mereka juga sering, kalau gue yang gue sorotin banget sih Abraham, selalu banyak foul, gue nggak tahu kenapa. Dan kadang dia tuh bukan sacrifice ya, foul yang memang dia lakukan buat biar nggak terjadi momentum di SM. Tapi itu sayang gitu loh, karena lu stars-nya gitu loh di Prawira. Harusnya pemain lain yang melakukan itu, Mas ya. Iya, karena tapi itu memang harus dilakukan, Boy, karena momentum gitu loh. Karena bola di dekat dia, nah gitulah. Kalau SM, dari awal bilang, lu lihat seri 1 lah, bentakan gitu loh, regular season. Udah makin kesini itu ya, gue mau kultur itu nih, sekarang nih di main basket kita nih, bisa lalu ini SM mau di playoff, sama aja sama regular season. Karena kayaknya apa yang kita omongin bener gitu loh. Gue bilang di playoff, mentalnya beda, sampai sekarang mentalnya beda, sampai Afan ngomong gitu, kita ini belum apa-apa kata dia. Aduh, kacau banget nih anak, gue bilang. Ini belum apa-apa, kita masih banyak lagi yang mau kita kejar di final. Waduh, kan mentalnya tuh udah memang kebentuk di SM, semua pemain malah, nggak 1-2 orang pemain. Itu sih yang gue lihat. Andrian, gimana Andrian? Iya, kalau SM, ya gue nebak sih, tapi emang nebak gue kan 2-1 ya. Gue harapnya maksudnya Prawira tuh ada perlawanan, entah menurut gue bakal di game pertama sebenarnya. Dan peluang mereka lebih besar di game pertama. Kan Bram itu 22 poin kalau nggak salah, 9/12 atau berapa gitu. Sebenarnya
it's a good fight, tapi setelah kemarin gue pikir-pikir lagi, gue runtut tuh dari belakang sampai ya dari IBL kembali sampai sekarang. Kayaknya entah kalau sebelumnya bahkan ya NBL ya, gue agak sedikit lupa kalau datanya. Jadi kalau tim yang ke final adalah tim dengan bench dan starter, point guard-nya itu solid banget gitu. Sorry, bukan point guard, primary ball handler deh. Soalnya kayak Charles waktu itu Mario sama Arif gitu. Arif. Ya kan. Terus PJ waktu itu ada pemain asingnya Martavius Irving, ada Kelly gitu. Ya kan Kelly juara kan ya? Kelly enggak, Kelly. Oh, bukan Kelly ya? Siapa Bukan. sih waktu itu? Dia tuh sama siapa sih waktu itu? PJ Sama ada Faisal. Ada Faisal, benar. Terus di SM ya sudah kita tahu Arki, Hardy, sekarang ada backupnya Erga juga gitu. Terus Aspak waktu itu Stapak juara, ada Widi, ada Kendall, ada Agassi, ya Bram kalau mau dihitung. Jadi itu nggak dipunya sama kemarin West Bandit dan juga Prawira. West Bandit miss, seharusnya posisi itu bisa dibuat gantian dengan Widi dan Rio DC. Tapi karena ada siapa aja yang cedera kemarin tuh, Om Ragil juga nggak ada, sama sekali ada di bench, nonton, di bench apa di atas ya nonton. Tapi kalau dia ada, mungkin dia starting tuh. Dia sama gabung nih starting, dan Rio bisa dari coming from the bench. Tapi karena itu nggak bisa. Pemain asingnya pun swing aja gitu. Jadi ya, so-so lah. Sedangkan di Prawira, cuma Yuda tok sebenarnya. Meskipun ada Arif ya, ternyata Arif tidak pernah dibawa masuk ke line up. Jadi, ya itu akhirnya jadi menurut gua hipotesa awal gimana untuk menguasai liga ini. Untuk balik ke semifinal masing-masing kemarin, utamanya SM, tetap lagi gue pribadi salut untuk Elijah Foster yang memang wah gila, nggak kelawan sama si Miles sih. Jadi silent killer. Iya, sebenarnya ada usilnya juga sih. Sering tuh dia tuh pasti kena friksi lah sama pemain asing, kayak bumping dikit, masuk dikit gitu. Bacot-bacot dikit, bahkan dia kemarin bacot ke Bram kok kalau salah. Bram waktu shot clock 24 second violation dia tetap nggak bisa poin lo kalau ada gua gitu. Tapi abis gitu saat dia offense emang wah gila sih, range-nya enak sih ya. Dan pemainnya kan sangat agile ya, sama gerakannya tuh enak banget gitu, cepet banget. Ya itu kalau harus diimbangi dengan baik dan itu yang akan kita tunggu nanti di final. Ya. Ada peran spesifik, kita langsung aja lah ke Pelita Jaya sama West Bandit gimana, Mas? Pelita. West Bandit. Iya, waktu Pelita Jaya. Iya benar. Pelita Jaya West Bandit. Padahal sempat ketinggalan jauh juga ya. Iya, di gaspol di quarter 17 poin first half. Tinggalan PJ. Di game pertama ya. Game pertama. Kemudian dan di dihajar. Iya, second half luar biasa. Iya, mental ya, karena banyak pemain timnas juga ya di situ. Kalau gue ngomongnya pemain timnas di PJ ada berapa orang itu? Pras, Arigi, Vincent, Yesaya, Vincent, siapa yang Yonga, dan lebih gue lihat ya PJ sekarang lebih share the ball. Gue ngerasa Pras tuh sebenarnya bisa masing lohor di bawah beberapa kali. Cuma banyak nggak dia lakukan. Karena semua tahu, gue rasa ya, semua pemain, dan itu gue rasa udah diinstruksikan sama coach. Bola ke Lohon, 3 orang mungkin bakal bisa nge-trap dia gitu loh. Dan Lohon, kalau nggak ada, dengan suasana gitu, kalau nggak ada yang neriakin, dia bisa hajar sendiri. Belum tentu di call wasit sekarang gitu loh. Gue lihat nih ya, si Pras tuh jarang banget, masih keluar dulu. Dan Lohon gitu aja udah ngancem kan. Nggak ngelakuin apa-apa, nggak terima bola juga udah ngancem. Jadi outside-nya kemarin luar biasa juga. Inside-nya kembali lagi ke Lohon. Dan akhirnya yang satunya siapa namanya ya asingnya? Day. Nah itu juga luar biasa lah kemarin ya. Mulai enak mainnya dengan PJ. Dan ya itu poinnya gede kan Adrian ya? Ya, belasan dua tuh dah. Nah itu kayaknya kedua tim memang defense-nya rada berantakan ya. Jadi
kuat-kuatan offense kalau menurut gue ya kemarin ya si West Bandit sama Pelita Jaya. Tapi memang ya kalah lah kalau secara offense kalau menurut gue West Bandit memang kalah gitu loh. Harapannya sebenarnya di defense. Tapi ya ini bukan West Bandit aja, tapi dua tim defense-nya masih belum baik lah gitu loh menurut gue pas pertandingan itu. Dan West Bandit ya banyak kehilangan pemain-pemain pilarnya itu ya, kayak siapa yang orang Surabaya nih, siapa namanya Adrian? Habib yang kuliah di Ubaya kan, Habib. Iya dia kuliah Ubaya. Habib, si Ragil. Yes, terus si siapa lagi ya? Satu lagi ada yang cedera tuh, yang orang Bandung. Nah. Dan iya benar, Widi akhirnya main sama Rio. Jadi dua-duanya udah mungkin gue bilang habis tenaga ya, karena butuh dua ini perannya luar biasa kan, main terus. Sekarang harusnya kan bisa ganti-gantian. Si Widi dulu main baru diganti sama Rio, tapi kayaknya Coach Sebas berharap sama dua pemain ini gitu loh bakal bisa naikin West Bandit. Tapi ya karena Lohorn dan si asing yang baru juga Bilal juga pokoknya defense kedua tim nih nggak terlalu lah kemarin ya, tapi offense-nya luar biasa dan PJ juga ngeri banget outside shooting-nya. Oke, Adrian ada tambahan nggak tentang PJ sama West Bandit waktu di semifinal yang kemudian bikin PJ masuk? Gue kemarin nanya sebenarnya di masalah ini ke Dior Lohorn, nanti juga bakal ada entah waktu video ini udah keluar apa belum ya. Yang jelas kita sempat ngobrol sama Dior, gue nanya masalah banyak orang ngomong tentang mental toughness di Pelita Jaya, championship mentality atau apapun lah, mentality, winning mentality atau itulah. Menurut Dior, dia juga belum yakin kalau itu ada sebenarnya di timnya. Benar, gue setuju. Tapi semangat mudanya itu yang bikin mereka bisa sampai sini, kata dia. Soalnya ya itu pemainnya kan belum ada yang ya lu name it lah, kalau misalnya di timnas apa gitu, tapi buat timnas KU kan, tapi untuk berlaga di partai kayak gini buat mereka semua ini baru semua gitu, buat benchnya, utama buat benchnya PJ ya. Jadi menurut Dior memang ujiannya adalah di final besok gitu. Jadi yang mereka bisa sampai ke situ adalah ya itu semangat menangnya aja gitu, semangat mudanya aja menurut Dior. Jadi karena mereka pemainnya papa gitu, jadi masih bisa kecap karena WB juga rotasi pemainnya terbatas. Kalau dia enggak gitu. Di sisi lain Dior ini juga kenapa masih bisa kayak gitu ya di liga kita ya, umur 35 udah tahun kesekian. Kayak kita nggak pernah tahu cara nyetop Dior gitu. Dengan apapun alasannya. Bahkan waktu dulu kan CJ Giles ada di situ buat SM dulu. Dior juga masih iya bener ya, Dior di PJ maksudnya, Dior masih kuat-kuat juga gitu, meskipun mungkin waktu itu nggak juara kalau salah kan sama CJ Giles. Jadi how we stop Dior adalah pekerjaan terbesar untuk SM nanti. Dan kayaknya bukan Elijah Foster sendiri gitu, karena Elijah Foster terlalu berharga untuk offense. Jadi defense-nya mungkin akan ada help yang luar biasa. Karena Dior kemarin di game pertama main 15 menit 19 poin. Di game kedua main 18 menit 20 poin. Mainnya cuma segitu-gitu aja loh. Jadi kayak begitu lo high low, begitu tuh cepat lu lihat dia di bawah passing, it's over gitu, kayak gampang banget anjir buat Dior gitu. Jadi yang itu yang memang akan, yang gue nantikan adalah sedikit langsung loncat ke matchup. Yang gue nantikan adalah matchup itu gitu, Dior sama Elijah Foster. Lu ngomong Dior adalah keduanya pemain-pemain yang sama-sama efektif. Gaya bermainnya berbeda, satunya strong banget, kuat banget, satunya agile banget untuk main di posisi center. Satunya, so far Elijah Foster belum nunjukin dia capable buat 3 point, sedangkan Dior udah makin pede, makin nyaman gitu, angkat-angkat 3 point. Jadi siapa yang ngadu di antara kedua ini nih yang bakal jadi penentu gimana game ini akan berlangsung. Gue nyambung dikit deh, karena di game kedua si Govin kan luar biasa ya outside shooting-nya ya. Nah, gue pernah dilatih sama Coach Ito. Dan mungkin gue juga pernah ngomong ya, buat pemain muda ya memang secara mental memang belum, tapi kelebihan lu adalah kalau bahasa kasarnya bodo amat gitu loh. Gue kan masih muda gitu loh. Mau gue di blok, mau gue ngelakuin kesalahan, ya ini mungkin season pertama gue gitu loh. Ya udah, tapi gue perkecil lah itu gitu loh. Tapi menurut gue Coach Ito pasti bilang ke anak-anak muda, udah hajar aja gitu loh.
Apalagi lu mau kapan lagi mau lu liatin kemampuan lu gitu loh. Ini saatnya lu ada di, menurut gue ini tim gede ya, ada di tim gede dan dilihat orang, ya udah lu hajar aja, nggak usah perlu takut gitu loh. Kena blok apa segala macam biasa gitu loh. Turnover ya lu balik defense lagi udah, balas dengan defense gitu kalau menurut gue. Ya. Pertandingan final nanti buat gue pribadi akan sangat menarik karena seperti yang dibilang kita bahas tadi, akan mempertemukan dua tim yang satunya sudah syarat pengalaman, kayak pengalaman, bahkan di final bukan hanya pengalaman sebagai sebuah tim yang bersama sudah dalam jangka waktu yang lama, yaitu Satria Muda, lawan tim yang relatif anak baru semua gitu. Nah, itu kan baru main bareng semua tuh di musim ini. Ya saya, Yonga, Arigi, Manangsang, terus kemudian ya ketambah pemain asingnya gitu, khususnya si Day kan baru gitu. Jadi ini adalah duel antara super berpengalaman sama super panas karena masih baru gitu. Jadi Dior Lohon sendiri tadi seperti dibilang sama Adrian, sangat percaya dan memiliki kepercayaan bahwa semangat itu yang akan bawa mereka bisa mengalahkan Satria Muda nantinya di final gitu. Tapi ada lagi nggak menurut kalian berdua faktor pengalaman misalnya dari Satria Muda yang akan membuat, misalnya kalau kita ngomongin Satria Muda, yang akan membuat Pelita Jaya nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga misalnya sebaliknya, Pelita Jaya punya kunci atau kartu terbaik untuk ngalahin Satria Muda. Menurut lu gimana, Mas? Kalau gue sih, feeling gue ya, Ardianus bakal kesulitan juga ya karena berhadapan dengan Pras ya. Pras bakal defense yang menurut gue yang seperti waktu kita lihat di FIBA Asia lah ya, dia bakal pressure terus segala macam. Apalagi kalau nanti yang main Erga, gue rasa secara pengalaman Erga kalah ya sama Pras menurut gue. Tapi kalau bolanya udah di Archie, nah ini dia nih. Dia nih. Gue masih bingung nih yang jaga nih siapa nih, entah Arigi atau Wicak. Gitu, antara dua. Iya. Karena kalau si Archie juga udah pegang bola, ya lebih pengalaman lah ya dalam offense daripada mereka gitu loh. Oh, Archie yang jaga siapa? Iya. Govin. Oh, Govin. Iya. Oke, Govin yang jaga. Oke, good matchup sih. Jadi ya adu pengalaman lah sih kalau gue lihat dari kedua tim ini, karena memang ya itu bench-nya PJ ya, kembali lagi bench-nya PJ, anak-anak muda semua yang mungkin bakal dibilang coach itu hajar aja, kan bisa stop pengalaman pemain pengalaman yang SM, karena ya semuanya udah merasakan final di SM ya, udah merasakan semua ya pemainnya. Hampir semua. Harusnya sih akhirnya setelah gue pikir-pikir sih ya. Erga lah. Iya lagi. Kecuali Erga. Iya, kecuali Erga. Jadi itu pengalaman final sama pemain rookie. Tapi gue ada mau satu tambahan, Boy. Coach Yobel adalah muridnya Coach Ito. Sedangkan Coach Ito sudah pernah melatih juga di SM gitu loh. Pasti, dan Lohon juga pemainnya juara SM di SM, dulu, ya juara bareng SM. Harusnya lebih adu kepintaran coach, adu situasional pertandingan nanti di lapangan seperti apa, siapa yang lebih pengalaman, ya kita tunggu lah nanti di final. Adrian gimana, Adrian? Iya, kalau pengalaman nih memang menarik ya kalau dibicarakan, karena kan sebenarnya basically kita tidak bisa mengukur itu, tapi kelihatan banget di lapangan. Iya, benar. Kayak so far Hang Tua tuh bukannya kalah 2-0 dari SM, bukannya nggak ada perlawanan, ada, bahkan leading tuh beberapa kali. Prawira pun demikian gitu. Mereka datang meyakinkan, tapi lihat waktu ketemu SM, how they handle it, dan waktu di game itu pun kelihatan kayak nggak panik gitu, tenang gitu. Dan yang paling gue suka adalah rotasi pemainnya sebenarnya. Kayak kemarin tuh, jadi kan startingnya selalu siapa? Hardy, Sandi, Juan, Arki, Juan, sama Ella Foster. Ganti, itu biasanya Ella Foster ditarik, jadi masuk Brechen, Hardy ditarik masuk Erga. Nanti baru yang itu masalah Avan, Jali atau Lau yang masuk, itu ganti-gantian lah. Tapi saat mereka switch dari duet Hardy, Elaya ke Brechen, Erga, ini beda lagi konsep bermainnya gitu.
lu nggak dapet tuh konsep main yang banyak cutting tanpa bola, dapet catch and shoot enggak. Begitu Erga sama Brechen pak juga gitu. Nah, saat mereka turun kayak gini, kita lihat ke PJ sama juga. Pertama Pras, Arigi, Govin, ya kan? Pras, Arigi, Govin, Wicak sama Lohor. Begitu ganti, masuk Yesaya sama Ricardo D ini. Sama juga, bak juga. Jadi adu pinter juga bener kata Dimas dari pelatih, tapi juga dari pemain ya. Ini bakal tricky banget gitu. Dan emang secara match up tuh mirip-mirip gitu. Yang kalau kita lihat ya, kalau misalnya tadi karena menurut gue pasti match up-nya Arki pasti bakal dijaga sama Govin kayak kemarin Prawira ngasih Reza dan Firdan ke Arki ya. Tapi di sisi lain kita lihat Govin ini spesimen yang hampir mirip sama Juan sebenarnya. Gitu. Kurang lebih mirip gitu. Gerakannya, cara main mereka kayak apa itu sangat mirip. Gue lupa, Govin kan pernah timnas juga ya, pernah ya? Timnas. Sempat. Kualifikasi FIBA. Wicak pun sempat timnas. Wicak Iya, sempat jadi peringkat 2 MVP waktu Caleb tuh. Peringkat 2-nya tuh Wicak. Ketemu Arki, sebenarnya spesimennya nyari sama gitu. Hardi sama Pras, Arigi sama Sandi Ibrahim, kan sama semua spesimennya. Jadi ini kayak dua tim yang designated untuk menjuarai liga di Indonesia, ketemu di puncak. Jadi apa yang di-expect itu sebenarnya ya pasti udah, gue sih berharapnya satu lagi, balik lagi ke harapan gue yang seperti biasa adalah biasanya soalnya final ini jadinya low scoring game biasanya. Apalagi di game kalau pertama. Scoring game berarti defense-nya bagus. Iya, bisa jadi. Bisa jadi gitu. Itu yang sering terjadi soalnya kayak ya gitu. Tiba-tiba kalau lebih berhati-hati ya. Final itu nanti tiba-tiba first quarter itu 12-10 gitu. Ya, 12-10 lagi. Kan berat banget ya ngeliatnya. Ya, satu menit 1 poin gitu. Aduh, gitu kan. Jadi ya yang gue harapin sih kita bakal expect orang kemarin kan sempat banyak yang ngomong kayak ya itu mulu gitu. Tapi ya ini emang sudah didesain, kedua tim ini mendesain timnya dengan sangat cukup bagus, dengan para pemain yang you name it sebenarnya. Menariknya itu kalau PJ yang starting five-nya memang kita bisa dibilang adalah transfer ya, beli pemain dari tempat. Jadi kecuali Arigi dan Govin. Tapi dari PJ nih, memulai karirnya dari PJ. Kita geser ke SM. Selain Hardi, nggak ada juga yang dibeli gitu. Sama Erga. Gitu. Hardi dari Hang Tuah dulu. Iya, makanya selain Hardi dan Erga, semuanya juga stay di situ dari awal gitu. Jadi kayaknya ini dua tim ini sudah tahu betul cara mengembangkan cara menjadi dominan di liga. Jadi ya harusnya big clash ya, harusnya besar banget. Tinggal siapa yang foul, tinggal siapa yang lebih banyak foul, siapa yang ya udah langsung akurasinya lebih bagus, lebih memanfaatkan peluang mereka untuk poin itu lebih bagus. Dan yang menurut gue terakhir yang bisa ya itu tahan 40 menit ya menghadapi siksaan-siksaan di lapangan karena bakal lebih keras lagi, yaitu yang jelas akan juara. Ya. Thank you Adrian Dimas, luar biasa analisanya. Terakhir nih geng, kalau misalnya kita harus menentukan siapa yang akan menang, skornya berapa? Kalau gue berharap 1-1 dulu di 2 game awal. Game terakhir ya udah bak-bukan gitu. Skornya ketat. Silakan Dimas, siapa lo? Sama sih, gue 2-1. 2-1. PJ? SM lah. Oh, SM. Adrian? Ntar gue nggak dikasih kaos lagi. Ntar gue beliin deh. Gini aja lah paling enak lah. Secara realistis, maksudnya dari pengalaman mereka bicara, dari cara mereka mengantisipasi sepanjang season ini, SM. Tentu harapannya tetap 2-1. Tapi itu tadi apa yang diomongin Dior, bahwa ada semangat edan-edanan dari anak muda ini
utamanya lu lihat Yesaya ya. Sekali lagi, memang masih ada banyak hal yang bisa diperbaiki dari Yesaya. Utamanya dari sisi yang, kalau vision gue suka, tapi decision making masih belum gitu. Masih ada yang bisa diperbaiki dan beberapa gerakan fundamental lainnya. Tapi yaitu mau diblok kayak apa, bodo amat. Diinin, bodo amat. Gue lanjut terus. Itu kalau nggak di-contain, bisa 2-1 buat PJ. Gitu. Jadi siapa? Kan udah dijawab tadi. Udah itu udah jawabannya. Jadi intinya kalau dengar jawaban Adrian, sahabat gua, kita tidak bisa memutuskan. Cuma lu doang 21 SM. Iya, cuma lu doang nih. 21 SM. Jadi kita anggap keputusan dari Main Basket Podcast yang lu aja ya. Iya. Iya udah dikit banget soalnya. Jadi kayak udah kayak gini, siapa yang bakal gini tuh yang nentuin banyak banget variabelnya. Dan itu di lapangan. Ini satu lagi deh tambahan sebelum kita tutup. Gak kerasa nih seru obrolannya. Jika Pelita Jaya juara, siapakah MVP-nya? Jika Satria Muda juara, siapa kira-kira yang jadi MVP di final? Dibedain nggak foreign sama lokal? Udah samain. Lokal aja, lokal. Lokal ya. Kalau foreign kan pilihan terlalu sempit, cuma 2 ini. Kalau pemain lokal kan banyak. Kalau SM siapa kira-kira Mas? Juan Lauren gua. Nggak Avan. Avan kemarin berapa poin paling banyak Pak Avan tuh pas lawan Prawira game kedua? Kalau gue sih Juan ya, nggak tahu ya. Juan ya? Juan. Okay. Kalau PJ? PJ Vincent. PJ Vincent ya? Menarik pilihan lo. Kenapa Vincent lo? Nggak tahu ya di IBL, bukan di timnas. Vincent tuh kayaknya timing blocknya bagus, pick and roll-nya bagus. Memang nggak ada perimeter shoot, tapi gue nggak tahu ngeliatnya. Gue rasa lompatnya memang tinggi banget tuh anaknya. Kemarin ngedangnya dia pegang dulu, baru dilempar sama dia gitu loh. Itu bukan ngedang, itu smash bukan ngedang. Serius dia 2 tangan dulu. Ya. 1 tangan. Menurut gue itu sih. Vincent kayaknya bakal menggila di final. Tadi siapa tadi? Di final ya ini? Iya di kan final kan. SM tadi Juan. Juan Lauren bakal menggila di final dan Vincent Kosasi bakal menggila di final. Adrian siapa Adrian? Kalau SM sih hampir sama sih. Entah Juan. Kenapa. Buat gua bahkan sebenarnya musim lalu tuh Juan harusnya menurut gua. Okay. Waktu Finals MVP tuh Juan dan harusnya dapat Most Improved Player. Buat gua itu pengakuan gua buat Juan musim lalu. Harusnya. Dan musim ini saat musim lalu sama Milos Pejic digeser sebagai main di bawah. Sekarang sama coach Yobel di luar juga gitu. Tapi saat dia lihat kemarin dijaga Abraham, dia sadar dia lebih kuat, dia ambil di bawah. Itu simple main banget, gampang banget lah logikanya. Oke gitu. Dan dia ngakuin itu juga dengan bagus. Juan bisa, tapi di satu sisi gue berharap sih yang bisa step up banget sih balik lagi ya masih si Erga sih gue. Gue entah kayak kemarin tuh gue lihat dia lawan Abraham, terlepas dari Abraham, kan bahasanya kalau gue kemarin ngomong begitu selesai game kan dia ngomong, aduh capek bre, gitu kan. Si Bram tuh gue bilang kayak, ya iyalah lu digilir Brecen, digilir Hardy, digilir Erga ya, mampus lah gue bilang gitu kan. Tapi Erga di situ datang ke gue, Mas gitu, lagi enak nih badannya Mas gitu, tadi bisa nyetop Kobram, kemarin kan di game 1 dia gila tuh, hari ini kita bisa stop tuh, seneng banget gue. Jadi laparnya masih ada, jadi semoga itu bisa terbawa terus ke final ya. Kalau di PJ sih, kalau lokal harusnya ini waktunya Pras untuk step up, tapi di lain sisi gue juga masih percaya mungkin sedikit high praise, orang-orang mungkin bilang ngomong kayak lo memujinya agak berlebihan atau apa, tapi entah kenapa nyawanya jadi kayak ada di Yesaya gitu ya. Meskipun tadi kayak kemarin di beberapa game keputusannya masih ada yang salah, tapi kalau dia nih bisa kayak jadi lighternya gitu loh, kayak pemantiknya kes gitu langsung kayak ayo gitu, semuanya kayak ayo semua. Jadi ya gue harap sih 4 pemain itu bisa menunjukkan sesuatu lah di final. Kalau asing ya
itulah tahu sendiri lah. Ya 2 orang itu ya. Oke. Kalau asing itu tahu sendiri. Ya kalau misalnya Elayah tetap double kayak biasanya, pun dengan Dior Lohorn double kayak biasanya gitu. Tinggal dipilih aja lah mereka berdua, layak sih dua-duanya. Menurut gue layak karena kan Elayah kemarin nggak masuk ke nominasi MVP foreign ya. Jadi menurut gue soalnya juga layak gitu. Karena memang mainnya simple dan memudahkan timnya. Jadi ya harusnya dia juga layak mendapatkan apresiasi. Ya. Ya sebelum selesai kalau gue sih klasik ya kalau buat SM gue rasa Arki karena di waktu lawan Prawira agak tidak mengejutkan banget tapi tembakan 3 poinnya bagus. Lalu kemudian dia masih bisa itu mengejutkan dong. Bagus gitu. Makanya gue bilang agak mengejutkan tapi juga tidak mengejutkan gitu. Tidak mengejutkan karena dulu ya memang udah sering begitu. Tapi kemudian musim ini kok kayaknya agak jarang tapi tiba-tiba di semifinal dikeluarin lagi senjata itu. Jadi Arki masih bisa terus juga dia juga sudah semakin nggak tahu ya badannya agak mengecil lagi gitu, lebih lean lagi buat gue ya. Pada 1-2 momen gue lihat main penetrasi juga ya Arki banget yang dulu tuh mulai sedikit banyak muncul kembali, cuman memang sekarang yang akan dihadapi adalah mantan kawannya yaitu Dior Lohorn. Jadi di bawah kalau ada tembok itu gitu. Nah jadi buat gue lokalnya Arki sih kalau gue di SM ya. Nanti di Pelita Jaya gue setuju sama Adrian, gue rasa Prastawa akan gila-gilaan gitu. Prastawa sama Arki lah. Prastawa di PJ, Arki kalau SM yang juara. Iya ngomongin 3 point tadi menarik sih sebenarnya. Arki itu David Singleton, Prawira itu kayaknya udah kayak mereka pikir mereka bisa hidup lah dengan Arki mau nembak 3 kali 4 kali dari 3 point gitu. Karena kan biasanya yang masuk di 1/3 gitu. Ternyata kemarin kan enggak gitu. Nah. Masuk aja. Dan beberapa tembakan di kontes gitu di si Arki itu. Iya, bahkan di kontes gitu. Jadi itu yang bakal jadi nyebelin bakal jadi adjustment PR banget juga untuk PJ itu. Karena kan kita selama ini ngikir ya kalau Arki ini kan gemarnya kan dia tahu kelebihan dia apa. Dia drive gitu. Dia itu pasti fake, dia hampir 90% dia fake, dia drive. Tapi dengan kayak gini dia datang dengan modal kayak gini. Lu mau diangkat juga mikir kan jadi anjir dia masuk mulu kemana gitu. Lapangannya masih sama gitu. Dia juga sekarang di sini kemarin masih sempat ke teater kan ya, semakin lemes tuh badannya kan. Jadi bahaya juga ini kayak kemarin SM kan sempat ada omongan dari Coach Dave kan gue ngomong kan bahwa kenapa lu nurunin waktu di game pertama sedikit ini menariknya ya. Di game pertama dia turun pakai Hans di starting. Kenapa gitu? Karena gue pengen nguber shooting di luar dan gue sih mau niatnya help defense di dalam. SM mau 3 point nggak apa-apa. Karena emang sepanjang season jelek 3 point-nya. Volumenya kecil, frekuensinya kecil, akurasinya nggak sebagus itu. Biarin aja nge-shoot. Anjir 48% 3 point-nya. Bingung kan dia, anjir terus gue harus ngapain. Nah itu tuh kayak gitu tuh. Faktor-faktor gitu tuh yang bakal jadi kayak adjustment di lapangannya. Wah gimana ya gitu. Soalnya kalau misalnya kita bisa bilang, oke, Sandi Ibrahim yang bagus. Enggak ternyata. Yang paling bagus siapa? Arki. Gitu. Yang kedua, di game kedua, Avan 4/4 pertama nggak miss. 4/4. Datang dari bench, dapat catch and shoot, tembak, masuk semua anjir. Pusing banget. Juan pun juga nembak 3 point. Jadi itu yang akan, itu harus pekerjaan yang luar biasa buat PJ. Kapan adjustment mereka untuk jaga personel ini gimana? Karena berubah lagi nih setelah lu kalau gua nih disojorin statistik biar gitu. Iya, perasaan kemarin ini anak-anak ini nggak ngesut deh kenapa sekarang kayak gini shootnya. Gue juga jadi harus mikir kan harusnya kayak apa gitu. Gitu sih. Ya, sip. Terima kasih teman-teman, terima kasih Adrian, terima kasih Dimas. Buat teman-teman yang menyaksikan, selamat nonton final IBL. Pada intinya Dimas tonton. Iya. Pada intinya kita di sini mengharapkan 3 game ya. Sesuai dengan Dimas tadi, 2-1 untuk SM. Dimas dijual. Jangan lupa yang mau nonton ke Gor Citra, beli alpukat kocok kesukaan Dimas. Iya, tapi harus habis ini di luar, nggak boleh dibawa ke dalam. Boleh tapi diplastikin. Kopi kalian enak. Nih, kalau kalian mau burger apa? Burger gut beef. Gut beef. Oke lah, gut beef. Enak. Udah
di lapangan Siliwangi itu. Ya. Masih kotak panitia juga lumayan lah. Sip. Oke guys, Dan terima jangan kasih lupa banyak. beli merchandise IBL Store juga. Ya. NKR dia harus bayar ke kita nih. Kristalin. Will. Oh, Oh, Kristalin. Kristalin. Sip. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di final ya. Dan gua ambil alih sedikit Dimas. Jangan lupa subscribe dan lain-lain. Ada tambahan nggak Mas? Oh, lonceng Mas ya, Apa? lonceng. Tandain lonceng. Lonceng. Ya. Oh enggak, tambahannya kalau bisa finalnya Jumat Sabtu Minggu lah. Nggak usah ada break. Biar enak semua nonton terus. Capek. Tapi Game ketiga. kalau Sabtu Minggu kan Selasa, aduh siapa yang nonton takutnya ya. Tapi nggak tahu. Rame boy. Ya udah rame. Kalau rame ya alhamdulillah. Sip. Oke semuanya, sampai jumpa di final IBL 2022. Bye.